Momen libur panjang Hari Raya Imlek dan cuti bersama sudah berjalan beberapa hari. Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih ramai. Para penumpang memanfaatkan waktu libur panjang untuk menghabiskan waktu untuk berlibur dan bertemu dengan keluarga di kampung halaman. PT KAI Daob 1 Jakarta menyiapkan 411 perjalanan dengan destinasi tujuan favorit di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang. PT KAI memperkirakan lonjakan penumpang dalam masa libur cuti bersama ini akan terjadi hingga hari Rabu, bertepatan dengan berakhirnya masa libur cuti bersama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tepat saat ini saya sedang berada di Vihara Dharma Bhakti, Petak 9, Jakarta Barat, di mana tahun baru Imlek 2576 Kongzili yang memang ditandakan dengan ikonik yakni tahun ular kayu. Tahun ular kayu sendiri memang muncul setiap siklus 60 tahun sekali, kemudian dengan makna membangun semangat baru, membangun inovasi dan membangun peluang baru. Kalau kami dapat tunjukkan sejumlah persiapan untuk esok hari, ini tandanya satu hari jelang perayaan Imlek di tahun 2025 yang nantinya akan dilaksanakan pada hari Rabu 29 Januari 2025. Nah, untuk sejumlah persiapan seperti halnya ada sejumlah lampion yang sudah dipasangkan untuk memeriahkan jalannya Imlek di tahun 2025. Ini sudah dipasangkan di setiap sudutnya, kemudian juga ada beberapa persembahan-persembahan seperti buah, kemudian juga kue ranjang dan beberapa persembahan lainnya. Kalau untuk umat sendiri, ini melakukan beberapa tradisi seperti halnya kalau di depan saya saat ini sedang ada yang melakukan ibadah atau sembahyang satu hari jelang perayaan Imlek di tahun 2025. Kemudian kalau di satu minggu sebelum perayaan Imlek, mereka melakukan hari persaudaraan di mana mereka melakukan kegiatan bakti sosial dan dilanjutkan dengan kegiatan yakni sembahyang yang memang sembahyang ini merupakan sembahyang leluhur yang dilakukan di rumah masing-masing untuk berkumpul bersama keluarga, kemudian juga ini melakukan makan-makan dan juga tujuannya ini untuk melakukan kebersamaan dan juga melakukan doa-doa bersama agar kedepannya lebih baik. Kalau terkait dengan keamanan sendiri, pihak kepolisian atau Polres Jakarta Barat telah melakukan persiapan dengan mengerahkan 289 personil di 40 vihara yang ada di Jakarta Barat, yang kalau di Vihara Dharma Bhakti sendiri ini akan disediakan sebanyak 10 personil untuk mengamankan jalannya situasi saat tradisi atau hari Imlek sendiri di tahun 2025 agar bisa berjalan dengan baik. Kalau harapan dari para umat sendiri, ini harapannya dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan hikmat, dan tentunya dapat memberikan keberkahan ke depan. Gong Siva Choi dari Jakarta, Henry Afrila dengan juru kamera Tri Julianti dan juga Damar Wicaksono melaporkan. Sambut Imlek, suasana di Vihara Dharma Bhakti Jakarta Barat meriah dengan ornamen serba merah yang menghiasi setiap sudut. Pemirsa, selamat pagi. Senang sekali bisa menemani pemirsa dalam Buletin iNews Pagi bersama saya Reni Arumsari. Dan saya Sabrina Sila, tentunya dengan beragam informasi menarik untuk pemirsa. Salah satunya informasi tentang perayaan Imlek yang mana tahun ini merupakan tahun ular kayu nih, Ren. Kamu tahu nggak sih Sabrina, kalau ada seorang tokoh masyarakat Tionghoa nih yang menyebut kalau tahun ular kayu ini akan membawa keberuntungan bagi masyarakat Indonesia. Kita aminkan ya. Aminkan bersama. Hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta membuat ruas jalan KAI Tapa, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, tepat di perempatan Grogol, depan kampus Reformasi Trisakti, tergenang banjir setinggi 30 cm. Kondisi ini membuat para pengendara yang ingin melintas harus mengurangi kecepatannya atau berputar balik. Sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat berakhir mengalami mati mesin.
Menurut warga, banjir di ruas jalan ini diakibatkan tingginya curah hujan yang mengguyur sejak awal petang kemarin. Selain itu, banjir juga merendam ruas jalan Kelapa Hibrida, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ketinggian banjir yang mencapai 40 cm membuat sejumlah pengendara roda 2 terpaksa mendorong kendaraannya yang mogok saat menerjang arus air. Di saat yang sama, pengendara kendaraan roda 4 juga harus berjalan di sisi paling kanan jalan guna menghindari genangan yang dalam. Dari Jakarta, Mita Fulgani, iNews melaporkan. Puluhan sepeda motor yang sedang konvoi tiba-tiba merangsek masuk ke dalam areal SPBU di Jalan Tritura Medan, Sumatera Utara. Puluhan pelajar yang diduga tergabung dalam geng motor ini ternyata kabur dari kejaran seorang polisi yang sedang melintas di lokasi saat para pelajar tawuran. Tak mau terkecoh dengan pelajar yang kabur dari pintu belakang SPBU, polisi ini fokus menangkap seorang pelajar yang terjatuh saat hendak kabur. Sementara menurut karyawan SPBU, para pelajar yang menenteng dan mengacungkan senjata tajam ini datang dari arah underpass menuju amplas. Diduga panik ketika melihat polisi, para pelajar ini kabur dan masuk ke areal SPBU. Kira anak sekolah tawuran gitu. Tawuran ya? Sajam. Ada sajam juga ya? Iya. Terus Bang, ada polisi yang ngejar Bang ya? Ada Bang, ada. Ada yang ketangkap Bang dari video itu Bang? Ada satu orang. Satu orang. Dari tangan pelajar, polisi mengamankan barang bukti senjata tajam. Dan dari pengembangan, polisi kembali mengamankan sejumlah pelaku yang selanjutnya diamankan ke Mapolres Tabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Tak terima ditegur karena merokok di area SPBU, pria yang baru saja turun dari sebuah minibus ini tiba-tiba memukul petugas SPBU yang menegurnya. Aksi pemukulan ini dibalas korban hingga akhirnya berkembang menjadi sebuah perkelahian. Melihat ini, sejumlah karyawan SPBU yang ada di lokasi berupaya membantu temannya, sementara yang lain berupaya melerai pertengkaran. Tak puas dengan peristiwa yang dialaminya, orang tidak dikenal tersebut kemudian kembali dengan mengajak 7 orang kawan untuk menganiaya korban hingga mengalami luka lebam dan robek di bagian pelipis mata. Sementara menurut korban, teguran dilakukan lantaran sudah ada aturan dilarang merokok di area SPBU dan saat itu juga tengah ada proses pembongkaran BBM dari mobil tangki ke tangki tanam SPBU. Terus itu setelah kejadian tersebut orangnya kayaknya nggak terima, soalnya kita dari teman-teman SPB juga kan bisa dikira beliaunya kita itu ngeroyok dia. Padahal enggak ya? Padahal dari teman-teman juga itu bisa antara saya sama bapaknya tersebut. Iya. Kasus penganiayaan ini selanjutnya dilaporkan ke Mapolsek Tegalsari, Surabaya. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Aparat Reskrim Polsek Metro Gambir menggerebek sebuah apartemen di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang dijadikan tempat praktik penipuan online jaringan internasional. Para pelaku menggunakan aplikasi kencan online untuk menjerat para korbannya yang kebanyakan wanita berprofesi dokter hingga pengacara dengan tipu daya investasi fiktif. Untuk menarik perhatian korban, para pelaku menyamar sebagai pria mapan dengan memasang foto anonim dan kemudian menjalin hubungan emosional hingga mendapat kepercayaan korban. Setelahnya, mereka mengajak para korban berinvestasi di situs palsu dengan dijanjikan keuntungan sebesar 45%. Praktik penipuan online jaringan internasional ini berhasil dibongkar petugas setelah melakukan patroli cyber dan menemukan sejumlah akun mencurigakan yang menawarkan investasi melalui situs Wish Online dan Wish Global Health. Kelompok scammer jaringan internasional ini diotaki seorang pria WNA. 2 bulan beroperasi, 3 tersangka selaku leader dibayar sebesar 7 juta rupiah, sementara 17 operator dibayar 5 juta rupiah oleh pelaku utama.
menemukan adanya indikasi bahwa pelaku ini menggunakan modus untuk meraih keuntungan, meraup keuntungan dengan mencoba untuk mengelabui korbannya, seolah-olah pelaku ini adalah orang yang memiliki usaha di bidang dropshipper. Di lokasi polisi mendapati 20 pekerja dan puluhan unit komputer jinjing, telepon genggam, puluhan kartu perdana sekali pakai, dan 2 klip gas narkoba serta alat isap sabu. Dari hasil tes urin, 8 pelaku positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Polisi hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku utama AJY yang diduga berada di luar negeri. Sementara 20 tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara atau denda hingga 12 miliar rupiah. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, News melaporkan. Momen libur panjang Hari Raya Imlek dan cuti bersama sudah berjalan beberapa hari. Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih ramai. Para penumpang memanfaatkan waktu libur panjang untuk menghabiskan waktu untuk berlibur dan bertemu dengan keluarga di kampung halaman. PT KAI Daob 1 Jakarta menyiapkan 411 perjalanan dengan destinasi tujuan favorit di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang. PT KAI memperkirakan lonjakan penumpang dalam masa libur cuti bersama ini akan terjadi hingga hari Rabu, bertepatan dengan berakhirnya masa libur cuti bersama. Tim Liputan News melaporkan. Banyak orang tidak mengetahui bahwa selain kue keranjang, ada kue lain yang identik dengan perayaan Imlek di Bali, yakni kue siantau. Ya, siantau, kue sejenis bakpao ini, menjadi bagian dalam setiap perayaan Imlek di Bali. Kue siantau adalah kue berbentuk bunga teratai untuk persembahan para dewa saat perayaan Imlek. Kue siantau memang tak sepopuler kue keranjang. Bahkan di Denpasar, Bali, hanya ada 2 pembuat kue siantau. Salah satunya di kawasan Jalan Nangka, Denpasar. Kue ini tidak menggunakan pengawet, sehingga hanya mampu bertahan maksimal 3 hari di suhu ruang. Ini udah 40 kiloan. Berapa hari itu? Dari tanggal 2, dan kemarin saya bikin. 25 bikin saya. Jadi 25 nggak banyak. Banyaknya hari ini sama kemarin. Nggak tahu, mungkin besok Mas. Jelang perayaan Imlek, dalam sehari pembuat kue ini dapat menghabiskan hingga 2 sak tepung atau kisaran 40-50 kg tepung. Kue siantau isi 2 dijual seharga Rp10.000. Sedangkan untuk harga sepaket siantau yang sudah berbentuk bunga teratai dibanderol Rp25.000. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, seperti inilah suasana kelenteng Sampokong jelang perayaan Imlek. Kelenteng terbesar di Semarang ini dibanjiri wisatawan dari dalam maupun luar kota. Bahkan di musim libur Imlek ini, pengunjung yang datang ke kelenteng bersejarah ini mengalami peningkatan 2 kali lipat hingga 3.000 pengunjung. Pasalnya, selain bisa menikmati pemandangan bangunan kuil yang megah dan patung Laksamana Cheng Ho yang menjulang tinggi layaknya berada di negeri Cina. Pihak pengelola kelenteng Sampokong mengadakan pertunjukan barongsai, spot kuliner dan cindera mata khas Imlek, serta aktivitas berfoto dengan latar kuil dengan memakai baju ala Kekaisaran Tionghoa. Menarik ya? Untuk masuk ke kelenteng Sampokong, pengunjung hanya perlu membayar Rp20.000 saja. Untuk ini sih bangunannya tuh kayak cukup estetik gitu karena kayak
kayak mengangkat banget untuk ciri khas dari Cina ya gitu kan. Yang kami tawarkan nggak cuma hiburan, tapi juga ada UMKM dasar kuliner yang bisa menjadi salah satu daya tarik warga masyarakat untuk sampai menikmati hiburan serta keindahan Kelenteng Sampokong juga bisa ada kuliner seperti itu. Sementara untuk memakai baju ala Kekaisaran Tionghoa, pengunjung perlu mengeluarkan biaya Rp80.000 untuk anak dan Rp125.000 untuk kostum dewasa. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Pemirsa, tepat saat ini saya sedang berada di Vihara Dharma Bakti, Petak 9, Jakarta Barat, di mana tahun baru Imlek 2576 Kongzili, yang memang ditandakan dengan ikonik, yakni tahun ular kayu. Tahun ular kayu sendiri memang muncul setiap siklus 60 tahun sekali, kemudian dengan makna membangun semangat baru, membangun inovasi, dan membangun peluang baru. Kalau kami dapat tunjukkan sejumlah persiapan untuk esok hari, ini tandanya 1 hari jelang perayaan Imlek di tahun 2025. Yang nantinya akan dilaksanakan pada hari Rabu 29 Januari 2025. Nah, untuk sejumlah persiapan seperti halnya ada sejumlah lampion yang sudah dipasangkan untuk memeriahkan jalannya Imlek di tahun 2025. Ini sudah dipasangkan di setiap sudutnya, kemudian juga ada beberapa persembahan-persembahan seperti buah, kemudian juga kue ranjang dan beberapa persembahan lainnya. Kalau untuk umat sendiri, ini melakukan beberapa tradisi seperti halnya kalau di depan saya saat ini sedang ada yang melakukan ibadah atau sembahyang 1 hari jelang perayaan Imlek di tahun 2025. Kemudian kalau di 1 minggu sebelum perayaan Imlek, mereka melakukan hari persaudaraan di mana mereka melakukan kegiatan bakti sosial dan dilanjutkan dengan kegiatan yakni sembahyang yang memang sembahyang ini merupakan sembahyang leluhur yang dilakukan di rumah masing-masing untuk berkumpul bersama keluarga, kemudian juga ini melakukan makan-makan dan juga tujuannya ini untuk melakukan kebersamaan dan juga melakukan doa-doa bersama agar kedepannya lebih baik. Kalau terkait dengan keamanan sendiri, pihak kepolisian atau Polres Jakarta Barat telah melakukan persiapan dengan mengerahkan 289 personil di 40 vihara yang ada di Jakarta Barat, yang kalau di Vihara Dharma Bakti sendiri ini akan disediakan sebanyak 10 personil untuk mengamankan jalannya situasi saat tradisi atau hari Imlek sendiri di tahun 2025 agar bisa berjalan dengan baik. Kalau harapan dari para umat sendiri, ini harapannya dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan hikmat, dan tentunya dapat memberikan keberkahan ke depan. Gong Siva Choi dari Jakarta, Henry Afrila dengan juru kamera Tri Julianti dan juga Damar Wicaksono melaporkan. TNI Angkatan Laut dari Lanal Banten dan Ditpol Airut Polda Banten kembali melanjutkan pembongkaran pagar laut perairan Kronjo dan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten pada hari Selasa. Namun demikian, pembongkaran yang melibatkan 180 personil gabungan dibantu para nelayan itu tidak berjalan maksimal dan hanya berlangsung selama 2 jam. Hal ini terjadi lantaran kondisi cuaca yang tidak kondusif, terutama besarnya gelombang laut yang mencapai hingga 2 meter. Kondisi gelombang laut yang cukup ekstrim ini membuat pembongkaran ditunda lantaran khawatir dengan keselamatan petugas dan nelayan yang melakukan pembongkaran. Alhasil, pagar laut yang berhasil dicabut hanya sepanjang ratusan meter saja. Biasanya kita bisa mendapatkan 500 sampai 1 km dalam sekali pencabutan dalam 1 hari. Tapi untuk hari ini karena ketinggian gelombang 1,5 sampai 2 meter, pencabutan pagar bambu tidak bisa maksimal dan hanya beberapa kapal nelayan saja dibantu dengan dari unsur Lanal dan unsur dari Dirpol Air yang bisa melaksanakan kegiatan, dan itu pun tidak dapat berlangsung dalam waktu lama dikarenakan kondisi cuaca. Sejauh ini hingga hari ke-6, TNI Angkatan Laut bersama nelayan sudah berhasil membongkar pagar laut sepanjang 18,7 km. Pagar laut yang sebelumnya membentang 30,16 km itu kini hanya tersisa 11,46 km. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang bosan dengan kuliner yang itu-itu saja saat berwisata libur panjang ini,
bisa datang ke kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta. Di kawasan ini, Anda bisa menikmati kuliner yang bisa dikatakan ekstrim, yaitu belalang atau walang goreng. Meski sebagian orang merasa aneh saat memakannya, namun tidak bagi para penggemarnya. Belalang goreng ini justru menjadi buruan para wisatawan yang tengah berlibur ke kawasan Gunung Kidul. Bagi para penikmatnya, selain memiliki rasa gurih, makanan ekstrim ini diyakini kaya dengan protein. Untuk menjaga kesegaran, penjual biasanya menggoreng dadakan jika ada yang memesannya. Harganya pun terbilang murah. Satu toples dijual dengan harga hingga Rp25.000. Sejumlah wisatawan yang mengaku baru pertama kali mencoba membeli belalang goreng mengaku langsung suka. Belalang goreng ini dapat Anda cari di sepanjang Jalan Yogya Wonosari atau tepatnya di kawasan Hutan Wanagama. Penasaran sama rasanya, Pak. Jadi coba beli, Pak. Baru pertama kali ini. Baru pertama, iya. Pak, ini, Pak. Kayak ada protein juga sih, Pak. Ada proteinnya sih. Kalau dari sisi harganya? Ekonomi sih, Pak. Lebih ya, nggak terlalu mahal. Usulan serangga seperti belalang menjadi menu untuk program makan bergizi gratis sempat menjadi perhatian publik. Wacana ini pertama kali dilontarkan oleh Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana. Dadan mengungkapkan bahwa serangga dapat menjadi salah satu menu program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah hingga ibu menyusui didasarkan kearifan lokal masyarakat. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya iNews melaporkan. Banjir kembali merendam Desa Talun Kidul, Sumobito, Jombang, Jawa Timur. Menurut warga, ini merupakan yang ketiga kali sejak awal tahun 2025. Kali ini, ketinggian banjir di desa ini cukup bervariasi, mulai 1 hingga 1,5 meter. Akibatnya, warga terisolir di dalam rumah dan tidak bisa menjalankan aktivitasnya. Kondisi ini terjadi lantaran banjir akibat hujan deras dengan durasi yang cukup lama ini telah menutup akses utama desa dan juga menggenangi bagian dalam rumah warga. Untuk membantu warga, pemerintah desa Talun Kidul berinisiatif mendirikan dapur umum secara mandiri. Mereka memasak nasi untuk dibagikan kepada ribuan warga yang rumahnya terendam. Saat ini, BPBD telah mensiagakan personilnya di seluruh titik banjir untuk membantu warga jika sewaktu-waktu ada yang membutuhkan pertolongan. Untuk penyebabnya sendiri dikarenakan hujan yang lebat dan merata di kawasan daerah Jombang. Untuk upaya yang dilakukan, kami bekerja sama dengan perangkat desa dan relawan setempat untuk mendirikan dapur umum desa yang dilaksanakan oleh Distana setempat. Untuk pengungsian sementara warga yang terdampak mengungsi di saudara terdekat yang sekiranya aman. Selain di Desa Talun Kidul, banjir juga mengendangi Desa Pulolor, Kecamatan Jombang, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Desa Kademangan, Kecamatan Mojo Agung, Desa Gondek dan Desa Kedung Pari di Kecamatan Mojowarno, serta Desa Madiopuro di Kecamatan Sumobito. Dari Jombang, Jawa Timur, Mutar Bagus, iNews melaporkan. Kalau nggak pernah lihat, ini pasti dikira bakpao. Padahal ini mantau namanya. Meski sama-sama terbuat dari roti, tapi cara pengolahannya berbeda. Nah, menyambut perayaan Imlek, seorang juru masak restoran di Jalan Bintoro, Surabaya mencoba mengkreasikan makanan tradisional warga Tiongkok dipadukan dengan isian rendang khas Padang, Indonesia. Dan ini dia hasilnya, mantau rendang yang sangat menggugah selera. Selain rendang, ada beberapa topping lainnya sebagai pelengkap kuliner unik ini, yakni keju mozzarella, telur ikan salmon, saus mayonnaise, dan sayuran selada.
rasa fusion dengan Indonesia. Rasanya sih enak banget, unik karena ada kombinasi antara bumbu khas rempah Indonesia tapi juga dikombinasi sama bumbu khas Chinese. Tekstur dagingnya empuk dengan bumbu rendang yang meresap, membuat sajian ini sangat nikmat untuk menu makanan Imlek. Enak banget, dagingnya empuk, mantaunya juga empuk, jadi kalau digigit langsung lumer di mulut. Enak. Untuk membuat mantau rendang ini dibutuhkan bahan roti mantau, olahan daging rendang, dan sayuran selada. Pertama kali tumis daging dengan bumbu rendang dan jadikan isian roti mantau. Setelah matang sempurna, tambahkan dengan keju mozzarella serta beri saus mayones. Internasional lebih beda, makanya kita fusionkan. Yang mantau biasanya beef, kita pakai makanan isinya masakan Chinese, kita bikin yang isinya Indonesia, jadi ada yang beda. Bagaimana? Mudah bukan untuk memasak mantau rendang? Anda pun bisa mencobanya di rumah. Atau bisa datang ke restoran di kawasan Jalan Bintoro, Surabaya. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan Buletin iNews Pagi dari awal hingga akhir. Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezam.com. Akhir kata, saya Rini Arumsari. Dan saya Sabrina Hasila. Pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.